تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ahibati fillah, kita berkumpul di tempat ini karena kita sedang melanjutkan perjalanan menuju ke surga Allah. Kita berkumpul di tempat ini karena kita punya satu maksud dan satu tujuan, yaitu mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada perbedaan di antara kita kecuali satu yang membedakan, yaitu ketakwaan tiap orang. Jamaah, ana lihat sini masih kosong nih jamaah. Iya. Apa ada yang tiduran di bawah situ? Soalnya ana lihat kosong, sedangkan di belakang pada berdiri ya. Mungkin bisa merapat yang ada apa di situ? Hah? Kamera di situ yang di sana harus kosong. Masya Allah. Udah kamera satu lagi di situ. Nah, ya nggak apa-apa lah. Kalau satu kamera ngambil tempat 10 orang, antum ikhlas ya man. Karena nanti mereka akan tebarkan. Tapi insya Allah di belakang kamera itu ada tempat kosong yang bisa diisi mungkin ya. Baik, antum kayaknya masih bisa merapat sebetulnya jemaah. Iya, jangan bakhil-bakhil antum. Kita belum puasa. Kita ingin belajar. Akankah kita lebih baik dari tahun kemarin, atau kita tetap aja? Masya Allah, Masya Allah. Silakan yang udah dapat tempat langsung duduk. Jamaah, ada satu pelajaran yang setiap muslim harus membawa pelajaran itu sampai dia mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'amul wahid litsnain wa ta'amul itsnaini litsalat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, makanan satu orang itu cukup untuk dua. Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Makanan dua orang itu cukup untuk 3 orang. Jadi dalam kehidupan ini seharusnya tidak ada istilah kurang buat umat Islam. Ketika para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, banyak di antara mereka nggak punya rumah. Tapi apa kemudian mereka hidup di kolong jembatan? Mereka hidup di jalan? Tidak. Mereka hidup di rumah sahabat yang lain, dijadikan saudara buat mereka. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Karena memang kita sejatinya bersaudara. Maka mungkin yang tadi tempatnya luas, gara-gara oleh ustadz disuruh nambah, akhirnya tempatnya jadi sempit. Kau lihat yang di sebelah, kau pandang dia. Mungkin dia masuk surga lebih dulu sebelum engkau nantinya. Mungkin dia yang akan memberikan syafaat kepada engkau nanti. Dulu nih Sohib Anan yang duduk di majelis ini nih, kemana dia kok nggak kelihatan di surga Allah SWT. Maka banyak-banyaklah antum punya teman-teman baik, orang-orang yang soleh, karena mereka kelak akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Haibati fillah, setahun yang lalu kita menyambut bulan Ramadan. Sama mungkin seperti ini kondisi kita. Setahun yang lalu kita juga mempersiapkan diri untuk kedatangan bulan Ramadan. Setahun yang lalu ketika bulan Ramadan, kita juga udah berpuasa. Kita sholat malam, Masya Allah. Kita sholat tarawih, kita berbuka, kita sahur. Sebagian mungkin iktikaf tahun lalu. Tahun lalu mungkin sebagian sudah menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi sayang, setelah hatam Qurannya tidak dibuka lagi. Dia nunggu mau buka Quran kapan? Insya Allah berapa hari lagi kita Ramadan? Insya Allah tahun ini kita puasa tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadannya. Masa tahun lalu sama tahun ini kita sama aja, masih bersama Masehi. Ana sering ingatkan, yang namanya ekor tidak akan pernah ada di depan. Ekor itu selalu digunakan hanya untuk menutup kekurangan.
Ekor itu hanya digunakan hanya untuk mengusir lalat dan sesuatu yang mengganggu dia. Itu ekor. Umat Islam harus ada di depan memimpin. Salah satunya dalam masalah kalender. Semua orang sibuk melestarikan kalender mereka. Bahkan kalender-kalender yang mati dihidupkan di negeri kita. Kenapa kita mayoritas umat Islam malah kita tidak bangga dengan kalender kita? Insya Allah, ana mau lihat wajah-wajah sebelah ana. Insya Allah, antum. Insya Allah, ana mau kasih hadiah buat antum. Sebutkan 12 bulan Islam. Bisa jawab ya, jangan tenang jemaah. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir ini bulan 12. Pokoknya fadl. Mulainya dari bulan apa sih? Muharram. Ngatur serang jemaah, jangan diremehkan hal itu. Antum tahu gunung yang besar itu hanya kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Kalau kita meremehkan kerikil-kerikil kecil, maka gunung tidak pernah ada nantinya. Kita harus berjuang bersama dari yang kecil-kecil. Kita menumpuk bata di atas bata dan terus, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya beliau pelan-pelan beliau berdakwah, mengajak umat untuk berubah menjadi lebih baik. Karena katakan bahwasanya tahun lalu kita juga merasakan bulan Ramadan. Bahkan sebagian ada yang berpuasa full di bulan Ramadan. Tapi pernahkah kita bertanya kepada diri kita, kira-kira puasa kita diterima enggak? Bacaan Quran kita diterima enggak sama Allah SWT? Zikir kita, pujian kita untuk Allah, dan segala yang kita lakukan tahun lalu, kira-kira diterima enggak sama Allah? Wallahu a'lam. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau ternyata kita tidak bertakwa, maka jangan harap diterima. Dan Ramadan Allah wajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa di dalamnya untuk meraih takwa. Nah, antum, apa ayat dalil wajibnya puasa Ramadan? Artinya nggak apa-apa. Al-Baqarah 183 bunyinya gimana? Kira-kira artinya dong. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyaallah. Kirim ke belakang sana. Masyaallah. Iya jemaah. Kalau kita nggak hafal tuh sama ayat itu, padahal kita sudah 30 tahun berpuasa. 30 tahun. Orang tuh kalau tiap hari mengikuti berita, dia akan hafal KUHP. KUHP sekian, ini pelanggaran agama, penistaan agama, KUHP 15 berapa. Dia hafal. Kita umat Islam puasa 30 tahun, masa nggak tahu sama ayatnya? Karena memang ada orang-orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Seperti orang yang berhaji. Tiap tahun yang haji dari negeri kita berapa banyaknya? 200.000 lebih. Yang umroh berapa? Hampir 1 juta. Mana yang punya biro perjalanan umroh? Coba lihat. Jemaah itu berangkat haji, berangkat umroh untuk berubah jadi lebih baik. Coba dicek, 200.000 tiap tahun pulang dari Mekah. 40 hari mereka berada di tanah suci. Apakah dia jadi lebih baik? Atau ternyata tetap aja? Iya, memang di Mekah dengar azan ke masjid.
Masya Allah, bahkan sebelum azan sudah ada di masjid. Tapi sampai Indonesia, ya mungkin bertahanlah 7 hari Ustaz. Setor muka sama jemaah, Masya Allah, pakai baju putih, peci putih ke masjid. Setelah itu hilang lagi. Berarti ada yang perlu diluruskan. Baik haji kita, baik Ramadan kita. Apakah kita sudah sampai tingkat takwa 200 juta orang berpuasa di negeri kita? Apakah kita sudah sampai bertakwa? Atau ternyata kayaknya belum? Buktinya apa? Sebelum Ramadan selalu harga bahan pokok naik. Kok bisa naik? Padahal umat Islam sedang berpuasa. Seharusnya dengan berpuasa itu, ya antum lihatlah orang yang puasa makan berapa kali? Benar, 2 kali. Yang jadi masalah itu loh. Orang puasa makannya bukan 2 kali. Makannya lebih banyak daripada kalau dia nggak puasa. Antum lihat. Dan sebentar lagi anak akan ajak antum untuk agar kita bisa lebih baik ya. Kita perlu bermuhasabah. Kita perlu ngitung-ngitung diri kita. Karena Allah perintahkan kita untuk menimbang-nimbang amalan kita. Namun kalau kita tidak punya contoh yang digunakan untuk menimbang diri kita, untuk mengecek diri kita, kita nggak bisa tahu kalau kita ternyata masih jauh kita. Banyak di antara umat Islam itu yang merasa sudah baik. Merasa sudah baik. Merasa sudah cukup ibadahnya. Kalau duit nggak pernah cukup. Maka kalau kita lihat umat Islam banyak ingin perubahan dari sisi materi. Dan terjadi perubahan. Artinya tatkala dia umur 30 tahun, anak belum punya rumah. Umur 33 tahun anak punya rumah, alhamdulillah. Berarti ada perubahan. Umur 35 tahun anak naik pangkat, berarti ada perubahan. Umur 40 tahun Ustaz, kalau mungkin umpamanya jadi kepolisian, alhamdulillah anak bintang 1. Dia kan memang ada perubahan ke yang lebih baik. Tapi urusan agama tetap tidak tambah. Kenapa? Karena dia merasa sudah cukup. Aku ini sudah baik Ustaz. Tidak perlu ekstrim lah dalam beragama. Yang penting sholat, subhanallah. Dalam urusan akhirat ini Allah mengingatkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau untuk berlomba-lomba, jangan urusan dunia antum. Antum jadi bos, jadi manajer sampai berapa lama? Antum kan akan tinggalkan. Akan ada orang yang segera menggantikan antum, cepat atau lambat. Antum harus tahu posisi antum ini. Seorang umpamanya ketika jadi, ya kalau di kepolisian mungkin jadi Kapolda atau nanti jadi Kapolri. Kalau mungkin di negeri ini jadi presiden. Presiden itu banyak orang yang nunggu dia untuk diganti. Posisinya nggak lama dia. 2 periode harus turun. Engkau akan berlomba-lomba untuk sesuatu yang kau tahu kau bakal diturunkan. Kita banyak berlomba-lomba di sana, di kerjaan kita. Kita ingin selalu naik pangkat, ingin dapat kerjaan yang lebih baik. Rumah kita ingin lebih luas. Banyak orang Masya Allah pindah-pindah rumahnya. Alhamdulillah sekarang sudah punya rumah tetap Ustaz. Di daerah yang paling mahal. Apakah dia merasa cukup? Punya rumah di Menteng umpamanya. Alhamdulillah anak punya rumah di Menteng. Luas rumah nggak terlalu luas saja, cuma 7.000 meter. Nah, apakah dia sudah merasa cukup 7.000 meter? Nggak cukup, jemaah. Kita nggak akan pernah cukup dengan dunia. Tapi untuk akhirat kita selalu merasa udah cukup. Makanya ada orang umur 60 tahun ditanya, "Bapak hafalan Qur'annya berapa, Pak?" Waktu saya SD Ustaz, hafalan saya itu alhamdulillah sampai wadduha. Sekarang ini umur 60 tahun alhamdulillah Ustaz, tinggal trikul. Tinggal qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Itu yang tersisa. Artinya dia bukan nambah malah
turun, berkurang dia. Ini untuk urusan agama kita lihat. Dan antum bisa buktikan. Kita lihat di masyarakat kita. Orang-orang yang anggaplah udah pensiun dari pekerjaannya. Dia pensiun, ya anggap menteri atau apa udah pensiun ya. Dia istirahat di rumahnya. Coba ngobrol. Hafalan Quran Bapak tambah berapa? Sejak SD atau SMP atau SMA ke sekarang. Orang benar-benar merasa nggak perlu nambah jemaah. Padahal derajat kita nanti di surga itu bukan ikut pangkat kita di dunia, enggak. Ikut berapa banyak kita membaca Al-Quran Karim. Berapa banyak kita menghafal kitabullah Ta'ala. Ahibati fillah, Allah mengatakan nih supaya kita bermuhasabah, ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafs, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Sama persis dengan perintah Allah di surat Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran ada berapa kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, 88 tambah 1 kayaknya. Hah? 88, 89? Berapa? Antum udah hitung? Belum? Oke, anak kasih buku ini antum hitung nanti ya. Betul. Antum punya utang sama anak. Pas ketemu lagi antum nggak ngitung, bukan ngelihat ya mang. Kalau ngelihat kan tinggal dilihat di Syekh Google berapa kali disebutkan, enggak. Anak minta dia menghitung. Yang pertama. Nah, itu dapat buku. Antum jadi saksi nih jemaah. Insyaallah. Baik. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu berulang kali, tapi banyak yang dipanggil tidak merasa terpanggil. Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, seharusnya yang merasa beriman mendengarkan. Seperti tatkala ada panggilan umpamanya, ya jamaah yang dari Tanah Abang mau, tolong berkumpul di luar sana. Yang akan mendengarkan dan akan merespon adalah jamaah yang dari Padang. Dari mana? Dari Tanah Abang. Karena dia merasa anak dari Tanah Abang. Tadi yang dipanggil yang dari Tanah Abang. Yang tidak dari Tanah Abang silahkan tidak mendengarkan dan silahkan tidak datang. Karena ini khusus. Dan ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman yang merasa tidak beriman gak perlu merespon. Silahkan komen. Allah mengatakan ittaqullah. Orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah. Iya. Karena takwa itu adalah tujuan Allah menciptakan kita nanti. Allah menyuruh kita beribadah agar meraih takwa. Baik, ana mau kasih pertanyaan lanjutan. Sebutkan perintah Allah yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Nah, Al-Baqarah ayat 21. Baqarah 21. Apa tuh perintahnya di sana? Oke, artinya perintah untuk bertakwa. Dia nggak apa-apa lah, kasih hadiah cuma. Oke. Iya, tuh Al-Baqarah ayat 21. Perintah yang pertama kali Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan wahai umat manusia, yang dipanggil ini semua orang yang merasa manusia dengerin. Iya, yang merasa dia bukan manusia dari jenis yang lain, mungkin dia dari jenis binatang macam-macam, jangan dengerin. Karena Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya?
la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Maka orang beriman perlu bertakwa. Dan takwa ini kunci segala kebaikan. Surga untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu Allah katakan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok apa? Besok lusa, besok hari Ahad, lusa hari Senin. Bukan. Kita mempersiapkan untuk hari esok. Berapa banyak orang tua menabung untuk masa depan anak. Lelaki-laki menabung untuk menikah. Dia persiapkan untuk dunia, tapi untuk hari esok, itu hari kiamat, ketika engkau dibangkitkan, dia tidak persiapan. Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat betulin rumahnya. Dia lagi betulin rumahnya. Kata Nabi SAW, kau lagi ngapain? Qala uslihu haushi, aku lagi betulin rumahku. Orang mempersiapkan diri rumahnya. Ya kalau kita lihat nih mau Ramadan, orang mulai ngecat pagar rumahnya, mulai dicat, bersih-bersih, Masya Allah. Rumahnya jadi indah-indah. Dilakukan itu. Ketika dilihat orang ini memperbaiki rumahnya, Rasulullah SAW mengatakan, al-amru a'jalu min dzalik. Urusannya lebih cepat dari itu. Kau jangan sibuk memperbaiki rumah. Nabi memberikan nasihat kepada sahabat ini agar sibuk memperbaiki amalnya. Jangan cuma rumahnya yang diperbaiki. Bisa jadi kau memperbaiki rumah, tahu-tahu mati udah datang. Kau tidak pernah tinggal di rumah. Maka seorang muslim harus memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok, apa yang dia lakukan untuk hari kemudian. Wattaqullah. Allah suruh lagi bertakwa. Dalam ayat ini 2 kali Allah nyuruh bertakwa. 1 ayat perintah bertakwa 2 kali. Dan Allah katakan, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui secara detail apa yang kalian lakukan. Allah tuh tahu apa yang tadi kita lakukan di rumah kita, dan apa yang sedang kita lakukan di majelis ini. Dan Allah tahu apa yang akan kita kerjakan nanti. Allah tahu. Ini peringatan agar orang tidak main-main dengan Allah. Kalau ada CCTV jamaah, dan orang tahu ada CCTV yang sedang mengontrol kerjaan dia, kelakuan dia, orang ini akan berusaha jadi orang baik. Bahkan kalau dia sudah nyopet barangnya orang, dia lihat ada CCTV, dia balikin. Dia balikin. Karena dia tahu ada yang melihat. Buat apa aku ngambil kalau nanti aku ditangkap? Dan antum lihat orang yang merasa diawasi. Berapa banyak polisi itu berhenti di pinggir jalan. Antum kalau tahu ada polisi di sana dan antum tidak pakai helm, antum jalan terus enggak? Enggak. Ada polisi, balik kan? Apa yang membuat orang itu meninggalkan kemaksiatan? Karena dia tahu dia sedang dilihat sama Allah Jalla Jalaluhu. Aku dilihat nih, masa aku teruskan? Tapi kalau ada orang tetap maksa dilihat sama polisi jalan, ya sudah. Berarti ada masalah sama orang ini. Dia sok mungkin. Ketika ditangkap, bapak saya jenderal, dia merasa berani melakukan itu karena dia punya backingan. Tapi ingat, sama Allah Jalla Jalaluhu nggak ada jamaah. Fala ansaba yauma idzin. Nggak ada orang nasab bapakku ini dulu, nggak ada nanti pada hari kiamat. Allah perintahkan agar kita bermuhasabah. Baik, kita lihat nih, kita cocokkan amal yang kita lakukan selama ini dengan amal orang-orang yang menjadi contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, dengan terbenamnya matahari bulan Sya'ban dan munculnya hilal Ramadan, ana mau kasih hadiah.
Apa doanya kalau melihat hilal bulan Ramadan? Masya Allah. Antum berapa kali baca doa itu dalam hidup antum? Anak kasih hadiah nggak? Berapa kali? Udah berapa kali baca doa itu? Baru tahun kemarin, Masya Allah. Tahun ini udah lupa. Masya Allah, fadal. Yang baca tiap kali melihat hilal, itu bukan cuma hilal Ramadan jemaah. Nabi SAW setiap melihat rembulan, baik itu rembulan bulan Sya'ban, bulan Rajab, Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, itu kalau ngelihat ada doanya. Jadi kalau kita hanya membaca ketika bulan Ramadan saja, ya kita lupalah. Karena baru ketemu lagi kapan? Tahun depan. Siapa jamaah? Sebelah sini belum dapat hadiah. Doanya kalau melihat bulan sabit. Masya Allah. Akankah kita lebih baik dari tahun lalu jemaah? Atau kita tetap aja Ustaz? Masya Allah. Sebelah sini. Masya Allah. Jamaah, masa satu masjid nggak ada jamaah? Ustaz, kita ini nggak mau riak Ustaz. Kita orang-orang yang tawadhu gitu kan. Ya Allah jamaah. Insya Allah anak izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Fadhal. Berapa kali aku baca doa itu? Baru, tapi nggak apa-apa baca. Masya Allah, dapat dia doanya. Bismillah. Nggak apa-apa ada. Baik, silakan bahasa Arab dibaca. Mana bahasa Indonesia doanya? Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Anak kasih yang ini aja antum. Fadhal. Jamaah bacalah jamaah. Kita usahakan tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Artinya sebelum kita masuk bulan Ramadan kita udah hafal tuh doa. Tapi kalau kita belum hafal, paling tidak nanti itu awal Ramadan kita lihat. Kan orang pada semua ngelihat hilal. Mungkin hari pertama kita tidak melihat hilal, tapi hari kedua, ketiga mulai kelihatan hilal itu. Antum buka bukunya, nggak apa-apa antum buka. Antum katakan Allahu Akbar. Lalu antum mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Antum katakan kepada rembulan itu, Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbku dan Rabbmu sama Allah. Yang kita sembah wahid Allah Jalla Jalaluhu. Maka para jamaah rahimakumullah, tolong Nabi SAW mengatakan apabila masuk awal malam Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga semuanya dibuka. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Dan pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7 semuanya ditutup. Satu pun tidak ada yang dibuka. Wasuffidatis syayatin wa maradatul jin. Setan-setan dibelenggu. Pimpinan-pimpinan jin yang suka mengganggu dibelenggu. Wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru mengatakan ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ni saatnya kau berbuat baik. Ni saatnya kau berlomba-lomba mencari kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat buruk, cukup tahan dirimu. Pintu neraka ditutup, kau maksa mau masuk neraka. Ada orang yang maksa masuk neraka. Dalam kondisi pintu itu ditutup, dia maksa. Dengan apa? Dengan melakukan dosa di bulan Ramadan. Subhanallah. Setan-setan dibelenggu, kau jadi setan. Pintu neraka dibuka, kau menghindar, tidak mau masuk. Dipanggil, ada yang menyeru, ya baghiyal khair, yang mau kebaikan, ini saatnya pintunya dibuka, silahkan kau masuk.
Walillahi utaqa minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang divonis bebas dari api neraka. Wadzalika fi kulli lail, tiap malam ada yang divonis bebas dari api neraka. Wallahi kita nggak tahu jemaah, apakah kita termasuk yang tertulis masuk neraka atau masuk surga. Tapi kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Bagaimana kondisi orang-orang terdahulu ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama, dalam membaca Al-Quranul Karim. Ingat, umat Islam mendapatkan berbagai macam fitnah dalam kehidupan ini. Umat Islam kadangkala tersesat padahal jalannya terang benderang, gara-gara mereka tidak mau kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Tapi gimana kita mau lurus? Gimana kita umat Islam di negeri kita di Indonesia ini akan mengembalikan kemakmuran negeri ini, akan mengembalikan kejayaan negeri ini, kalau ternyata kitab kemakmuran, kitab kejayaan, kitab keadilan, kitab kemanusiaan, kitab yang menunjukkan segala yang dibutuhkan manusia itu ditinggalkan. Di Indonesia kita memiliki profesor-profesor dalam bidang hukum, Masya Allah. Mereka belajar ke luar negeri dalam bidang hukum. Muslim, tanyakan kepada dia, Bapak sudah baca nggak kitab hukum yang sebenarnya? Oh, semua kitab sudah saya baca, makanya saya jadi profesor, kata dia. Qurannya sudah selesai nggak? Ya itu yang belum. Itu yang belum. Karena dianggap kitab ini sesuatu yang hanya untuk dicari barokah. Bukan. Ini kitab hidayah. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." So, kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Kau baca kitab apa aja, kau baca disertasi siapapun yang menulis, ada keraguan di dalam. Ada ideologi manusia di situ. Ada wacana-wacana yang ditulis oleh manusia yang bisa berubah, yang bisa benar, yang bisa salah, yang kadang-kala kurang lengkap, yang macam-macam. Tapi Al-Quran, subhanallah, Allah menurunkan Al-Quran ini anzalahu bi'ilmi, dengan ilmu Allah. Allah itu tahu apa yang akan terjadi di negeri kita tahun 2017. Allah tahu. Allah tahu dengan apa yang akan terjadi di negeri kita pada tahun 2028. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu sampai kapan negeri kita akan ada dan kapan akan hancur berkeping-keping. Allah tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Allah itu ya'lamu ma kan wa ma yakun. Allah tahu dengan yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Kalau itu terjadi, bagaimana kejadiannya, bagaimana prosesnya, Allah tahu. Dan kita tinggal jalani. Gimana Ustaz? Baca aja enggak? Muslim enggak bisa baca Quran? Ya Ustaz, kan enggak wajib baca Quran. Iya, kalau kita enggak bilang enggak wajib, enggak wajib. Dan kau sekolah SD juga enggak wajib. Kau sekolah SMP enggak wajib. Enggak ada wajib dalam agama kau harus sekolah SMP, harus punya ijazah, enggak ada. Kenapa kau sibuk mencari ijazah? Sedangkan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup untuk engkau katakan enggak wajib untuk membaca Al-Quranul Karim. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha, anna Jibril alaihi salam kana yu'ariduhu al-Quran kulla 'amin marratan wahidah. Malaikat Jibril itu tiap tahun beliau itu memaparkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, atau Nabi membacakan kepada Jibril Al-Quran Karim tiap tahun itu sekali. Tapi di hari kematian beliau 2 kali Jibril itu
datang untuk bermudarasah Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Itu Rasulullah. Apalagi kita, jamaah. Itu belum yang dibaca sendiri oleh Nabi SAW ketika beliau menjadi imam. Annal mudarasa, dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, annal mudarasa bainahu wa baina Jibril kanat laila. Terjadinya pengajian Al-Quran antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Jibril itu di malam hari. Di sini para ulama menjelaskan ada kemuliaan malam hari untuk membaca Al-Quran Karim. Jadi bukan di siang hari. Allah menjelaskan di surat Al-Muzammil, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila. Itu malam hari itu kalau untuk baca Quran, kalau untuk beribadah itu lebih membekas, akan lebih bisa meluruskan pembicaraan orang kalau kita jaga di malam hari. Kenapa? Malam hari itu nggak ada yang ngelihat kita, jamaah. Antum di siang hari istri bangun ngelihat antum baca Quran, anak-anak pada bangun lihat bapaknya masya Allah baca Quran Karim, ngelihat. Gak apa-apa kau baca, tapi tetap kau harus punya wirid di malam hari untuk Al-Quran. Baca ketika orang-orang tidur khusus. Allah Jalla Jalla menjadikan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, dan Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailah, bukan di siang hari. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, pada malam penuh. Bagaimana as-salafus salih? Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, banyak orang jamaah menulis biografi tentang dirinya. Sukses, dia tulis biografi tentang dirinya. Tapi antum harus membaca biografi yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi tentang ulama-ulama, tentang sahabat-sahabat, tentang tabi'in. Bagaimana mereka di bulan Ramadan, supaya paling tidak kau lihat, aku sudah mirip enggak, paling enggak mendekat. Al-Aswad ibn Yazid disebutkan bahwa dia tiap malam di bulan Ramadan dia menghatamkan Al-Quran tiap 2 malam. Jadi sehari berapa juz? 15 juz. Dan disebutkan malam hari. Artinya dia bacanya di malam hari. Siang hari mungkin dia bekerja. Ya Ustaz, kita kalau malam hari baca Quran, kayaknya paginya nggak bisa kerja, Ustaz. Tidak sebenarnya. Anda lihat orang-orang pada begadang. Begadang pegang remote mereka. Ada yang begadang jam 3 untuk apa? Untuk nonton bola. Bahkan ada nobar. Masya Allah, bareng-bareng mereka. Dan coba kalau disuruh bangun malam baca Quran, berat sekali. Tapi kalau bangun malam untuk nonton bola, Masya Allah. Bahkan dia pesan sama istrinya, istriku yang tercinta, abangmu bangunkan nanti ya. Abang mau sholat malam bang. Aduh, belum bisa abang sholat malam. Abang mau nonton bola. Nonton bola bisa. Sampai subuh nggak ngantuk dia cuma. Tapi kalau untuk sholat malam baru 2 rakaat ya, Masya Allah. Kayaknya udah banyak banget dia sholat rakaat. Mau tidur dia. Wa kana yanamu bainal maghrib wal isya. Dia berusaha antara maghrib dan isya itu tidur. Sebenarnya makruh tidur antara maghrib dan isya. Namun dahulu itu isyanya dipanjangin. Artinya sholat isyanya itu ya bisa berjam-jam setelah sholat maghrib. Maka mereka memanfaatkan untuk istirahat. Kalau mereka istirahat, supaya ba'da isya dia bisa terus sholat dan membaca Al-Quran Karim. Al-Aswad ibn Yazid di selain bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan dia bisa hatam tiap 2 malam? Karena di selain bulan Ramadan dia bisa hatam tiap 6 malam jam. Jadi sudah terbiasa. Ala bisa karena biasa. Antum kalau udah biasa, Masya Allah, antum merasakan. Orang kalau sudah biasa baca Quran, sehari baca 5 juz, biasa dia. Tapi orang yang baru pertama pegang Quran, dia buka, Masya Allah, dari tadi 1 juz gak selesai-selesai dia lihat. Nah,
Kadang-kadang dia niat ingin menghatamkan Quran, ada istilahnya one day one juz gitu kan. Itu cuma 3 hari, 3 juz. Juz selanjutnya dilanjutkan bulan depan. Ya tentunya berat bagi dia. Seperti kita lihatlah orang kenapa bisa mengangkat beban 100 kilo. Ada orang biasa lari, Masya Allah, tiap hari latihan lari. Apalagi mau SEA Games nih, orang tiap hari latihan lari. Pas hari perlombaan, dia bisa lebih cepat daripada waktu latihan. Kenapa? Karena sudah terlatih dia. Sedangkan kita, Masya Allah, yang gak pernah lari sebulan, lalu disuruh balapan lari, sampai tempat tujuan ngos-ngosan. Karena dia tidak terbiasa. Maka kenapa as-salafus saleh bisa menghatamkan tiap 2 malam? Imam Malik bin Anas, idza dakhala Ramadan yafirru minal hadith wa mujalasata ahli ilm wa yuqbilu ala tilawatil Quran minal mushaf. Imam Malik itu kalau masuk bulan Ramadan, dia stop kajian dia. Beliau mengajar hadis, mengajar muwatta. Beliau stop kajian dia di bulan Ramadan. Beliau tidak lagi kumpul sama para ulama, enggak. Beliau mengkhususkan Ramadan untuk bersama Al-Quranul Karim. Dan beliau membaca Al-Quran lewat mushaf. Antum sebagian membaca lewat HP. Usahakan kalau di rumah, bacalah lewat mushaf. Kalau di masjid, kadang-kadang Masya Allah, orang di masjid soal pertama di depannya banyak Quran. Karena HP-nya baru jamaah, dia baca Quran lewat HP. Masya Allah. Nggak ada kesucian mushaf. Nggak mungkin antum bisa bawa mushaf ke kamar mandi. Orang yang tidak suci nggak boleh menyentuh mushaf. Tapi kalau HP, siapapun boleh menyentuhnya. Bahkan antum tinggal di kamar mandi, HP-nya ketinggalan juga nggak ada masalah. Tapi mushaf nggak boleh. Maka antum lihat nih, tahun ini antum mau kayak apa? Itu terserah antum. Kita perlu punya program untuk tahun ini. Sufyan ats-Tsauri, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ubad wa aqbala ala qiraatil Quran. Sufyan ats-Tsauri sama mereka. Kalau masuk bulan Ramadan dia tinggalkan ibadah-ibadah yang lain, ya ahli-ahli ibadah yang lain dia tinggalkan. Ana mau baca Quranul Karim. Maka mulai ini kita persiapkan. Mau berapa kali kita khatam? Terserah. Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Anak kadang-kala baca Imam Syafi'i agak. Rabi' bin Sulaiman menceritakan kana Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sittina khatmah, 60 kali hatam. Ustaz, kan tidak sesuai dengan sunnah, Ustaz. Anak ngaji katanya sunnahnya paling cepat berapa hari? 3 hari. Ini Imam Syafi'i tidak sesuai dengan sunnah. Ibnu Rajab Al-Hambali berusaha untuk memberikan alasan. Kenapa sebagian ulama itu kok bisa seakan-akan menyelisihi sunnah? Mereka menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Bahkan sehari bisa 2 kali. Dia jelaskan yang tidak boleh itu adalah rutinitas menghatamkan Quran di bawah 3 hari. Tapi kalau orang ini dalam musim-musim kebaikan, di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, kemudian ketika dia berada di Mekah, dia memanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran Karim, itu nggak apa-apa. Dan sebenarnya kalau kita lihat, mereka itu bukan target, tapi cuma membaca. Kayak orang nggak ada kerjaan ya. Antum nggak ada kerjaan, baca kitab ini. Syarah Kitab Tauhid punya Ustaz Yazid. Antum baca dari pagi sampai malam, tahu-tahu hatam. Antum dikatakan, antum gimana hatam antum? Iya, ana nggak tahu, ana baca aja 1 lembar, 2 lembar, 3 sampai selesai. Begitu pula orang yang membaca Al-Quranul Karim. Allah kasih barokah. Dia duduk, dia buka. Tahu-tahu sampai juz ke-10. Itu karena orang biasa baca Quran. Kalau antum, Masya Allah, doa anak mungkin salah, bukan antum, kita nih. Kalau buka Quran,
Dapat 3 lembar, kita lihat jusnya kemana ya kok. Kok belum sampai jusnya. Kita kan mentargetkan. Nggak boleh kalau antum mentargetkan sehari anak mau khatam 1 kali, enggak. Tapi kalau antum buka sudah Qur'annya, Ustaz, alhamdulillah anak itikaf. Anak itikaf di masjid 10 hari terakhir. Ya anak nggak ada kerjaan. Anak habis maghrib, anak baca Quran, nunggu isya. Habis isya, salat tarawih, anak baca Quran lagi. Tahu-tahu pas mau sahur, anak sudah selesai, Ustaz. Boleh apa nggak boleh? Nggak ada masalah kalau kayak gitu. Tapi kalau antum mentargetkan, kadang-kadang bacanya salah-salah antum. Karena kepingin cepat selesai. Apalagi kalau setoran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juz berapa antum sudah? Alhamdulillah, anak ini hari kedua sudah juz 20. Masya Allah. Benar antum. Dia akhirnya termotivasi untuk besok laporan. Antum juz berapa? Alhamdulillah, anak sudah juz ke-29. Tapi mulai dari juz 30 bacanya. Allahu Akbar. Akhirnya mau gaya-gayaan aja jemaah. Maka ini bermasalah enggak? Antum bismillah antum baca. Dengan setiap huruf antum dapat 1 kebaikan yang dilipat gandakan jadi 10. Dengan setiap ayat antum dapat onta yang gemuk jemaah. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu paling enggak suka melihat orang nganggur. Istilahnya seorang mukmin itu nggak boleh nganggur. Dia kalau nggak ada pekerjaan dunia, yang kerjakan kerjaan akhirat lah. Kadang-kala aku nganggur Ustaz. Ya bismillah, kau ke masjid al-musyawarah, kau sapu. Aduh, capek lah kata dia. Subhanallah. Kau nggak ada kerjaan. Maka seorang muslim waktunya itu untuk bekerja. Apapun nggak harus menghasilkan duit. Salah satunya dengan membaca Al-Quranul Karim. Ulama-ulama yang lainnya kalau baca Quran, Masya Allah, jangan ditanya. Itu kalau berkaitan dengan Quran. Kita lihat, akankah kita lebih baik dari tahun kemarin? Antum persiapkan. Yang kedua dalam urusan Qiyamul Lail, salat malam. Allah menyebutkan penghuni surga itu di surat Al-Furqan ayat 64. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, salah satunya adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang bermalam dalam kondisi sujud dan berdiri. Jadi bermalam itu dalam kondisi dia sujud, memohon kepada Allah, berdiri membaca Al-Quranul Karim, membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat. Itu orang-orang yang akan menghuni surga. Dan di surat Az-Zariyat ayat 17-18 Allah menyebutkan tentang penghuni surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang kalau di malam hari sedikit tidurnya. Wallah malu kita jamaah. Tadi kita bahas di Masjid Salman Al-Farisi bahwasanya dunia ini tempat beramal, bukan tempat istirahat. Antum kalau mau santai bukan di sini. Ada tempat santai. Rest area itu sudah Allah tentukan. Kita tadi sebutkan beberapa rest area. Siapa yang menyebutkan 5 rest area? Ya. Ketika mati dan dia beriman. Kalau nggak beriman bukan rest area. Yang kedua, ketika diperlihatkan surga di dalam kuburnya setelah pertanyaan Munkar dan Nakir. Yang ketiga, ketika dia mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia istirahat di situ. Yang keempat, ketika dia melewati sirat dan berhasil. Dan yang kelima, ketika dia menginjakkan kakinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang sana. Allah menceritakan kita di dunia jangan digunakan hanya untuk tidur saja. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur kerjanya istighfar. Ya kita lihat
Mampu nggak? Alhamdulillah jamaah, godaan waktu sahur itu semakin banyak, khususnya godaan televisi. Waktu sahur itu malah ada acara sahur bareng ya. Jadi orang-orang itu nonton ketika sahur. Sambil sahur itu dia nonton. Padahal seharusnya sambil sahur itu dia beristighfar. Seorang ibu yang menyiapkan sahur, suaminya masih tidur, dia goreng dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kalau bisa dia sambil sholat malam ketika itu. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam ajid syai'an minal ibadah asyad min minas salat fi jawfil lail. Aku tidak pernah melihat ibadah yang lebih dahsyat daripada sholat tengah malam. Bahkan Nabi berpesan kepada malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin itu dengan bangun malam. Kau kalau cari kehormatan bukan dengan jabatan. Antum lihat jemaah, ada orang-orang yang tidak jadi pejabat, tapi dia lebih dihormati orang daripada pejabat. Abdullah bin Mubarak pernah datang kalau nggak salah ke Irak, ke Baghdad. Ibunya Harun ar-Rasyid dengar suara rame di pinggir jalan. Rame di pinggir jalan. Ada apa kata dia? Maka dia melongok dari istananya. Kata dia, ada apa ini kata dia? Oh enggak, ada alim ulama yang datang kata dia. Kalau nggak salah waktu itu Abdullah bin Mubarak. Apa kata dia? Ini yang namanya kerajaan. Bukan kerajaan anakku Harun ar-Rasyid, yang orang-orang jadi menghormati dia karena kekuasaan dia, karena kekuatan dia. Kalau ini orang-orang tunduk pada Abdullah bin Mubarak karena apa? Karena ilmunya. Maka antum kalau mau cari kehormatan bangun malam, Allah akan angkat derajat antum. Wa anna izzahu istighna'uhu 'anil nas. Adapun kemuliaan seorang muslim, kalau kehormatannya salat malam, dan kemuliaan dia adalah dengan tidak minta-minta sama orang. Mukmin itu berusaha untuk makan dari hasil kerja dia, tidak minta-minta. Bagaimana dengan orang tua yang makan dari pemberian anaknya? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil kerja bapak. Nabi SAW mengatakan, khairu ma ya'kuluhu rajul min kasbiyati. Sebaik-baiknya yang dimakan oleh seseorang itu adalah yang dari hasil kerjaannya dia. Wa anna waladahu min kasbiyati. Sesungguhnya anak dia itu adalah hasil karya orang tuanya. Sehingga kalau ada orang tua makan dari anaknya, jangan malu, karena anaknya itu adalah hasil kerjanya nih. Kembali kepada qiyamul lail. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ceritanya Abu Utsman An-Nahdi. Dia mengatakan, aku pernah bertamu di rumahnya Abu Hurairah 7 malam. Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimu. Abu Hurairah itu setiap malam dia bersama istrinya dan bersama pembantunya. Yaqsimunal lail thalatha. Malam hari itu dibagi 3. Yusalli hadza thumma yuqidu hadza. Jadi malam hari dibagi 3. Orang pertama sholat. Selesai sholat, sepertiga malam dia sholat, dia bangunkan yang kedua. Yang kedua bangun, sholat. Nanti ketika dia sepertiga sudah sholat, dia bangunkan yang 3. Inilah rumah akan menjadi penuh dengan cahaya. Tatkala kita menerangi rumah kita dengan sholat malam jemaah. Yang gak bisa sholat malam ya sholat duha lah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk jadi imam di bulan Ramadan. 2 orang imam. Fakana al-qari' yaqra'u bil mi'in. Tuh yang jadi imam baca 1 rakaat ya dengan ratusan ayat belajar.
hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi min tulil qiyam. Sampai kita itu karena panjangnya salat, kita itu bersandar ke tongkat. Bayangkan, Ustaz, kenapa imamnya salatnya panjang-panjang? Bahkan disebutkan dalam riwayat Baihaqi ini, kita hampir tidak pulang dari masjid kecuali subuh itu sudah mau terbit. Inilah bedanya salat wajib sama salat sunnah. Kalau salat wajib, imam harus perhatian sama makmum, karena ini salat wajib. Tapi kalau salat sunnah, ya makmum ikut imam. Jangan ini imamnya panjang banget ini, besok ganti. Insya Allah. Ketika tidak bisa diganti, oh enggak bisa diganti. Ini sudah kontrak sama imamnya. Ya udahlah, ana pindah masjid aja. Dia cari masjid. Oh, enggak. Ketika sholat sunnah ini, kau boleh duduk. Kau capek duduk. Artinya kalau imamnya panjang, aku mau sholat duduk, nggak apa-apa. Kau dapat pahala, tetap dapat pahala, tapi separuh pahala. Karena berdiri dalam sholat sunnah itu tidak termasuk rukun, tapi berdiri dalam sholat wajib itu masuk rukun. Maka imam harus perhatian sama makmumnya. Mu'ad bin Jabal ketika membaca Al-Baqarah dimarahin sama Rasul SAW. Kemudian Malik bin Abdullah bin Abi Bakar, ini anaknya Abdullah bin Abu Bakar. Dia cerita dari bapaknya ini, kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam. Dulu kita tuh pulang dari masjid, dari sholat tarawih, pulang pembantu itu ribut nyiapkan sahur. Karena subuh sudah mau terbit. Kita sekarang pulang tarawih jam berapa? Kita masih bisa makan 5 kali makan. Nah, dan ini yang perlu diperhatikan. Alhamdulillah, tapi ana bersyukur kepada Allah, sekarang sudah mulai banyak masjid-masjid yang bacaannya panjang. Enak bacaannya. Walaupun di beberapa tempat, khususnya di kampung itu ya, imam semakin cepat semakin dicintai sama. Nah, semakin dicintai. Lebih panjang sedikit mereka sudah membandingkan, enakan yang kemarin. Kemarin itu ana sampai rumah 7:30 sudah sampai rumah. Allahu Akbar. Abu Utsman pernah dicerita, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh para imam ketika sholat itu dibagi-bagi. Ya, Umar tetap memperhatikan rakyat. Kalau imam itu bacaannya cepat, disuruh baca 30 ayat. Kalau imam itu pertengahan bacaannya, kan ada imam yang bacaannya lambat gitu ya. Kalau pertengahan disuruh baca 25. Tapi kalau imam itu bacaannya lambat ya, lama bacaannya, maka disuruh baca 20 ayat sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, mengalamilah perubahan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam. 1 rakaat itu Anas bin Malik yang cerita. Aku berdiri jadi makmumnya Nabi alaihi salatu wasallam. Allahu Akbar. Setelah amin, Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalika. Katanya Nas mungkin berhenti ketika ayat ke-100. Sampai ayat 100 nyambung. Oh, mungkin berhenti setelah akhir ayat surat Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai terakhir itu, la yukallifullahu nafsan wus'aha. Ternyata setelah Al-Baqarah lanjutnya disebutkan lanjut An-Nisa, kemudian lanjut Ali Imran. 4 juz 1 rakaat. Maka kita perlu nyoba. Antum perlu nggak nyoba? Antum bilang sama imamnya, Pak Imam, masa kita nggak melaksanakan sunnahnya Nabi sekali-kali lah? Ya, bismillah. Imamnya rukuk, jamaahnya kayaknya udah nggak ada. Allahu Akbar jamaah. Anak-anak nggak kebayang. Makanya di sini antum lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki. Min tulil qiyam. Karena berdirinya beliau itu panjang.
Kira-kira berapa jam 4 jam? 4 juz. Kalau kita bicara 1 juz orang baca cepat setengah jam, 4 juz berarti 2 jam berdiri. Kalau di Masjidil Haram ya, ada kan Qiyamul Lail yang sepertiga malam akhir itu, di 10 hari terakhir. Masya Allah, ana itu kadang-kala sholat ya Allah ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita sholat. Ada yang sholat maju mundur jemaah, mau jatuh, tidur kan dia jemaah, karena bacaan imamnya panjang gitu jemaah. Ada yang Masya Allah rukuknya panjang imamnya, ada yang rukuk sampai nyungsep. Allahu Akbar. Dan ada sebagian yang sholat, ana lihat sendiri, sholat sujud gak bangun lagi sampai imamnya assalamualaikum, akhirnya dibangun. Ini sudah assalamualaikum. Ya terus terang, orang yang tidak terbiasa itu berat, namun perlu dibiasakan. Mulai kapan? Ya tahun ini kita berusaha untuk jadi lebih baik. Minta sama imamnya ya supaya ditambah bacaannya. Tahun lalu saat umpamanya masjid ini tahun lalu alhamdulillah kita baca 1 juz. Ya tahun ini mungkin bisa lebih baik, karena nggak ada hitungan sehari 1 juz, sehari 2 juz, nggak ada. Tapi kalau bacaan imamnya bagus, ya mungkin bisa lebih panjang ya. Dan disampaikan kepada jamaah yang merasa terlalu panjang bacaan imamnya, lelah, boleh duduk, boleh duduk. Bawa kursi nggak apa-apa kok. Untuk salat sunnah anda sampaikan. Jangan seperti sebagian orang. Sebagian orang di Masjidil Haram itu, anak-anak muda khususnya, kalau iktikaf, jadi pas imamnya assalamualaikum dia ngobrol lama sama sahabatnya. Pas imamnya mau ruku, dia langsung berdiri. Allahu Akbar. Ini banyak. Seharusnya dia mungkin capek ya. Dia capek. Seharusnya dia ya sudah sholat dari awal tapi duduk. Ketika imamnya mau ruku dia berdiri, supaya dia ruku dalam kondisi berdiri. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sudah sepuh dan beliau udah sakit, beliau sholat malamnya duduk, karena beliau bacaannya panjang. Setelah beliau itu mau ruku, baru beliau berdiri sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ruku sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia menjelaskan bagaimana tingkatan as-salafus salih dalam qiyamul lail. Ada 7 tingkatan beliau sebutkan. Yang pertama, ada yang sholat malam penuh. Dia sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Jadi dia sholat tarawih, ya udah, dia sholat terus dan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Allahu Akbar jemaah. Anak gak kebayang, kita kadang-kala sholat 7 rakaat, 8 rakaat itu sudah kepingin ke toilet, kepingin ke kamar mandi. Kenapa? Karena memang kita makannya, minumnya banyak ketika berbuka. Akhirnya mau gak mau sedikit-sedikit kamar mandi, sedikit-sedikit ke toilet, seperti itu. Yang kedua, mereka menghidupkan setengah malam. Antum bagi malam itu separuhnya mereka hidupkan. Yang ketiga, mereka menghidupkan sepertiga malam akhir. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, ahabbus salati ila Allah azza wa jalla salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail, dia tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu, dan dia bangun sepertiga malamnya. Wa yanamu sudusahu, dan dia tidur di 1/6 terakhir. Itu salatnya Nabi Daud alaihi. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, kanu yaqumuna sudusal lail. Mereka menghidupkan 1/6-nya saja atau 1/5-nya saja. Yang kelima, mereka menghidupkan malam ya tidak beraturan. Pokoknya kalau bangun sholat, ngantuk tidur. Kan ada orang aduh capek tidur, dia bangun, dia ambil wudu lagi, dia sholat. Kalau dia ngantuk, dia tidur lagi. Ada yang modelnya seperti itu, menghidupkan malamnya. Yang keenam, mereka sholat 4 rakaat atau 2 rakaat saja. Dan yang ketujuh, mereka menghidupkan antara bainal isya'ain. Dia banyak sholat sunnah di antara sholat maghrib dan isya.
Sambil nunggu sholat isya, dia sholat sunnah. Pokoknya sholat sunnah. Nanti di akhir malam dia habis sholat isya dia tidur. Di akhir malam dia sholat witir saja. Itu tingkatan yang terakhir yang disebut oleh Ibnul Jauzi. Dan tingkatan yang terakhir ini ya paling nggak buat orang yang memang nggak mampu jemaah. Antum ada orang-orang yang nggak bisa sholat malam. Ustaz, ana ini susah bangun malam. Ya udah, kalau antara maghrib isya kau sholat sunnah nggak apa-apa. Memang ada hadis-hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda ya. Bahkan disebut sholatul awabin, namun hadisnya itu lemah. Akan tetapi tidak membuat sholat sunnah di antara maghrib dan isya tidak boleh. Enggak. Itu waktu sholat nggak apa-apa. Kalau jadi sholat sunnah mutlak di situ sambil menunggu sholat isya. Jemaah. Sampai jam berapa gitu? 12. Sampai jam berapa? 12. Masya Allah. Baik. Apa saja hal-hal yang membantu kita untuk sholat malam? Perlu nih kita kiat-kiat hal itu. Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa kiat agar orang bisa sholat malam. Ada 4 yang zahir, ada 4 yang tersembunyi. Adapun 4 yang zahir, yang pertama, jangan banyak makan dan banyak minum. Kalau antum kepingin bangun malam, jangan banyak makan dan jangan banyak minum. Karena kalau antum banyak makan minum, ya mau nggak mau berat mau bangun. Berat kalau orang banyak makan dan minum. Antum Ramadan khususnya, ya sudah, jangan banyak makan dan minum, secukupnya. Yang kedua, jangan memforsir dirinya di siang hari. Orang kadang-kadang kalau capek di siang hari dengan kerjaannya, main bola, main ini itu, malam capek dia. Akhirnya susah untuk bangun malam. Yang ketiga, hendaklah tidur siang. Qailulah. Nabi SAW mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang. Sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Jadi antum jangan jadi syaitan. Usahakan tidur siang, betul jemaah. Ini perintah Nabi SAW. Sempatkan, tidur itu nggak harus banyak. Cukup antum 15 menit tidur, 20 menit tidur, Masya Allah. Yang penting tidur itu bukan panjangnya, tapi dalamnya, nyenyaknya. Antum tidur siang, mau sebelum zuhur boleh, mau setelah zuhur boleh. Atau Ustaz, ana, ya Allah, ana baru pulang kerja habis asar Ustaz, boleh nggak tidur habis asar? Nggak ada masalah. Walaupun yang lebih utama sebelum zuhur. Kalau setelah asar ini ada sebuah hadis yang lemah sekali yang mengatakan man nama ba'dal asri ukhtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur setelah asar maka akalnya akan hilang. Maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Tapi hadis ini dhaif. Maka nggak ada masalah untuk tidur setelah asar. Yang penting siang usahakan tidur untuk malam hari. Yang jadi masalah orang-orang ini ketika bulan Ramadan tidurnya mulai habis subuh sampai zuhur. Bukan qailulah itu jemaah. Habis zuhur, Masya Allah. Ustaz, daripada anak ngomongin orang Ustaz, ahsan anak tidur Ustaz. Ya kalau perbandingannya antara berbuat dosa dengan tidur, maka lebih baik mana? Lebih baik tidur. Tapi kalau perbandingannya daripada tidur, lebih baik baca Quran. Maka kau salah membuat perbandingan. Ini bulan beramal, bulan dibukanya pintu surga, kau malah gunakan untuk tidur. Tidur siang, gunakan untuk tidur siang. Kemudian yang keempat, jangan sampai banyak dosa di siang hari, maka malam harinya kau tidak bisa bangun malam. Ada salah seorang ulama yang mengatakan gara-gara aku berbuat dosa 40 hari gak bisa bangun malam. Maka kalau ada orang merasa berat sholat malam, mungkin ada dosa yang memberatkan kau. Maka berusaha untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan bisa bangun malam. Adapun sebab-sebab yang berurusan dengan hati, yang pertama disebutkan oleh beliau, bersihnya hati dari hasad dan dengki kepada umat Islam. Bersihnya dari wa'anil bid'ah wa'an fudulid dunya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dari urusan dunia yang sebenarnya kau tidak perlu.
memperbanyak urusan dunia, akhirnya hatimu jadi berat untuk akhirat. Ada orang yang sebelum tidur, apa yang dia pikirkan? Dunianya. Dia sebelum tidur tidak berpikir, nanti aku mau bangun malam, bukan. Dia hanya dalam benaknya, besok aku mau ke tempat ini, besok mau ke tempat ini, besok ke tempat ini. Jangan, kau kalau bisa sebelum tidur, aku insya Allah mau sholat malam. Bersihkan hati kita, jangan menyimpan dendam kepada umat Islam. Jangan. Yang kedua, rasa takut kepada Allah dan pendeknya angan-angan. Orang kalau panjang angan-angannya sulit bangun malam. Kenapa? Nantilah aku kalau umur 40 tahun insya Allah aku akan dawamkan sholat malam. Karena dia punya angan-angan. Tapi ketika dia angan-angannya pendek, mengatakan ya Allah, wallahu a'lamnya, mungkin anak akan mati besok. Ana lihat fulan, masya Allah, kemarin masih duduk sama ana, hari ini sudah dikubur, tabrakan mati. Ada yang satu bus mati. Maka membuat kita jadi tidak terlalu panjang angan-angan kita. Yang ketiga, mengetahui keutamaan sholat malam. Perlu belajar kita. Apa sih keutamaan sholat malam sehingga antum termotivasi untuk sholat malam. Yang keempat, dan ini disebutkan sebagai faktor pendorong yang paling mulia, adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Dan ingat, kekuatan cinta itu membuat antum siap berbuat apa saja. Antum lihat seorang ibu, dia gendong anaknya tengah malam, anaknya yang menangis. Dia gendong, di kamarnya masih menangis, dia keluar, masih menangis lagi, dia keluar rumah, dia lihat rembulan, setelah anaknya diam, dia bawa masuk, nangis lagi, dia gendong. Apa yang menyebabkan ibu bisa kuat jamaah tidak tidur? Cinta yang mendorong dia kepada anak. Bagaimana apabila cinta itu kepada Allah Jalla Jalla? Ketika antum bangun melihat, ya Allah, nih kau yang ngasih tangan sama aku ya Allah, kau yang ngasih wajah sama aku ya Allah. Dilihat istrinya, kau yang ngasih istri sama aku ya Allah. Dilihat anak-anaknya, ya Allah, kau yang ngasih anak-anak itu kepadaku ya Allah. Sehingga tumbuh cinta kepada Allah, dan kita sholat malam dalam kondisi penuh dengan kecintaan kepada Sang Pencipta. Itu berkaitan dengan kiat-kiat sholat malam. Baik. Yang ketiga berkaitan dengan kondisi as-salafus saleh dalam urusan berbagi. Kita kan tahu di bulan Ramadan banyak orang bayar zakat, banyak orang zakat fitrah, banyak orang ngasih berbuka, orang yang puasa. Tahun ini kita harus lebih dari tahun kemarin insyaallah, jangan tetap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kana ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Dermawan itu tidak harus kaya. Kalau berbicara dermawan, antum jangan menoleh fulan. Oh, ini fulan banyak duitnya tapi jarang sedekah. Enggak perlu antum ngomongin orang. Antum ngomongin diri antum. Antum udah dermawan belum? Ustaz, ana nggak banyak duit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya kadangkala nggak ada makanan, hanya air yang di rumah. Kadangkala hanya ada satu butir kurma. Itu pun diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kalau kita bicara dermawan, tidak bicara kekayaan, tapi berbicara kekayaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan harta. Kalau dia punya harta, dia bagi-bagi. Wa kana ajwad ma yakun fi syahri Ramadan. Dan puncak kedermawanan beliau itu adalah pada bulan Ramadan. Inna Jibril alaihissalam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansarih. Jibril itu tiap bulan Ramadan datang menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam untuk mudarasah Al-Qur'anul Karim bersama beliau setiap tahun sampai selesai Ramadan itu. Faya'rid alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi membacakan Al-Qur'an kepada Jibril. Jibril menyimak bacaan Nabi alaihi salatu wasallam. Fa idza laqiyahu Jibril, Nabi kalau sedang berjumpa dengan Jibril, Allahu Akbar. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursal. Beliau kalau sudah berjumpa dengan Jibril, beliau kalau sudah membaca Al-Qur'anul Karim, beliau semakin dermawan. Bahkan beliau itu lebih dermawan dalam harta, dalam berbagai harta daripada angin yang ditiupkan.
Kalau angin yang ditiupkan ke sini, semuanya akan dapat. Yang kaya, yang miskin, yang janda, yang nggak janda, itu akan dapat kebaikan yang Rasulullah SAW miliki biasanya. Maka coba kita lihat bagaimana kita di bulan Ramadan. Al-Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu lirrajuli az-ziyada bil jud fi syahri Ramadan. Kata Imam Syafi'i, aku cinta kalau orang itu di bulan Ramadan tambah banyak dia berbagi. Kenapa? Iqtidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kau contoh nanti. Apa yang kau miliki? Kau simpan duitmu di bulan Sya'ban. Oke, Ustaz, ana bulan Sya'ban ni ana simpan, Ustaz. Baik, Ramadan kau keluarkan. Nanti gimana dengan Syawal? Allah kasih ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian nafkahkan, Allah akan kasih ganti. Pasti jemaah. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia itu biasanya tidak berbuka kecuali dengan orang miskin. Jadi dia kalau berbuka, dia ngundang orang miskin, diajak makan sama dia. Radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat, mengurangi makan di bulan Ramadan. Karena ibu-ibu biasanya sebelum Ramadan yang dia persiapkan apa? Menu Ramadan. 30 hari suaminya ngomong, istriku, aku ingin tiap hari berbuka makanannya berbeda, insyaallah. Akhirnya Ramadan jadi bulan wisata kuliner. Dan terbukti, antum lihat yang namanya yang jualan takjil di pinggir jalan itu ramai sekali. Padahal seharusnya engkau mengurangi makan. Ibrahim bin Abi Ayyub, dia menceritakan gurunya Muhammad bin Amr al-Ghuzai, ya'kulu fi syahri Ramadan aklatain. Dia kalau masuk bulan Ramadan makan cuma 2 kali. Artinya makannya itu hanya ketika berbuka dan ketika sahur. Antum lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di Indonesia banyak kurma kan? Masya Allah. Ada yang kurma muda, ada yang kurma ajwa, macam-macam kurma di Indonesia. Bahkan pohon kurma sudah mulai ditanam. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam berbuka. Nabi itu kadangkala beliau berbuka pakai kurma muda. Kalau nggak ada kurma muda, kurma kering. Nggak ada kurma kering, minum air. Sahurnya apa? Sahurnya juga minum air sallallahu alaihi wasallam. Betapa sering beliau itu bertanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada, cuma air. Ya sudah, aku puasa hari ini. Nanti ketika berbuka ada makanan? Nggak ada makanan, cuma ada air. Kita Masya Allah, kita sunnah memang. Pertama, kurma muda. Habis kurma muda, kurma tua. Habis kurma tua, minum air. Alhamdulillah. Habis itu mana nasinya? Alhamdulillah Ustaz, ana mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang mana jemaah? Jadi dia, ya, terbukti orang-orang di bulan Ramadan akhirnya malas mau sholat tarawih. Malas mau sholat tarawih. Enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana kalau berbuka benar kurma Ustaz, sama minum air selesai. Supaya tarawihnya bisa bagus. Oh iya, makannya kapan? Habis tarawih. Makan besar, akhirnya nggak bisa bangun malam dia. Karena kerjanya cuma makan jemaah. Maka kita bikin tahun ini nih. Antum selesai Ramadan, antum sekarang nih sepekan sebelum Ramadan timbang. Antum tulis berapa beratnya. Nanti malam Idul Fitri antum timbang. Berapa berat antum? Kalau antum bertambah gemuk, insyaallah sukses. Sukses makannya maksudnya, bukan sukses Ramadannya. Sukses orang-orang Masya Allah. Tapi kalau antum tambah kurus, kenapa kok dokter nyuruh orang yang mau diet suruh puasa? Karena supaya turun berat tubuhnya. Antum puasa tambah gemuk, berarti ada yang salah jemaah, ada yang salah. Maka tolong diperbaiki. Jadi harapannya tahun ini itu lebih baik. Di sini disebutkan Abul Abbas Hashim bin Qasim mengatakan, kuntu indal muhtadi ashiyatan fi Ramadan faqumtu li ansarif.
Aku pernah habis isya tuh di tempatnya Al-Muhtadi. Ketika aku mau pergi, dia ngomong, tunggu dulu sini, makan dulu nih. Fajalas, dia duduk, fasalla bina, dia sholat bersama kita, lalu dipanggil makanannya. Ternyata makanannya itu satu nampan, isinya roti, ada garam dan ada minyak zait, minyak untuk dicelup sama roti, dan ada cuka. Katakan, ayo makan. Fa'akaltu, aku makan, tapi aku makannya ya nunggu masakan keluar gitu. Kan orang kalau dikasih makanan ringan kan dia pergi, ntar lagi keluar nih kambingnya nih, ntar lagi keluar masakannya, dia makan pelan-pelan. Yang tuan rumah bingung, kenapa kau makannya sedikit-sedikit? Kau kan puasa, kata dia. Iya, kau puasa, kau makan, banyakin makannya, nggak ada makanan lain, cuma ini makanannya, kata dia. Jangan nunggu dia pikir ada yang mau keluar lagi, nggak ada, cuma ini makanan. Dan antum rasakan ketika antum bulan Ramadan, subhanallah jamaah, antum coba nih, antum coba sahur dengan 3 butir kurma. Kalau kurmanya yang besar-besar, kalau kurmanya yang kecil-kecil yang 7 lah. Kalau ajwa tuh kecil-kecil. Antum sahur 7, minum air. Dan antum rasakan bagaimana tubuh antum. Sampai berbuka. Berbuka juga makan kurma dan minum air, lalu antum sholat tarawih. Antum rasakan, di situ antum sadar kalau antum diciptakan bukan untuk makan. Aku tidak makan banyak, aku nggak apa-apa kok. Aku tidak makan ini, tidak makan itu, tidak makan, alhamdulillah sehat, nggak ada masalah. Rasulullah SAW 2 bulan cuma makan kurma dan minum air. 2 bulan. Antum coba jangan 2 bulan. Anggap 3 hari pertama. Karena 3 hari pertama itu ujian terberat orang yang puasa. Orang awal puasa, Masya Allah, lemes bawaannya. Keluar rumah lihat orang jualan, Masya Allah, beli. Dia bawa ke rumah itu 1 kresek tuh, aku mau berbuka ini. Ketika dia makan cukup, awal makanan masuk, selesai sudah. Hanya fitnah mata yang menggoda kita. Maka coba bagaimana kita hidup sehat seperti Rasulullah SAW, berpuasa seperti Nabi Muhammad SAW, dan ingat 10 hari terakhir ada iktikaf. 10 hari terakhir ini godaannya besar sekali. Karena 10 hari terakhir yang rame itu mall, yang rame itu pasar, yang hidup di rumah itu kompor. Lihat ibu-ibu 10 hari terakhir siap-siap buat apa? Kue. Bikin kue, bikin ini. Belum selesai Pak, Ramadannya belum selesai. Dan ibu-ibu ngomong sama suaminya, tahun ini mas, aku gak akan bikin kue. Kata Ustadz, supaya 10 hari terakhir fokus ibadah. Ya gak apa-apa, beli kue. 10 hari terakhir kenapa harus sibuk bikin makanan jamaah? Sedangkan di situ ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita tidak dapat tuh malam jamaah, kita kehilangan keberuntungan yang sangat besar sekali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka apa yang disampaikan semoga bisa membuat kita menimbang-nimbang diri kita, introspeksi diri kita, apakah kita sudah seperti itu? Kalau belum, ya dikejar. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.